Kali ini saya akan mencoba keluar dari zona nyaman dengan merangkum sebuah film berjudul The Happening tahun 2008 disutradarai oleh M. Night Shyamalan yang kalau kalian pecinta film pasti sudah tahu ciri khas dan gaya film garapan beliau cukup anti-mainstream dan berani tampil beda dari kebanyakan film pada umumnya. Jadi tanpa banyak spoiler diawali dengan memperlihatkan taman pusat kota di New York yang penuh dengan orang-orang yang sedang beraktivitas. Terlihat ada dua orang wanita yang sedang calik sambil mengobrol dan tiba-tiba salah satu wanita itu melihat semua orang seketika terdiam dan beberapa yang lain berjalan mundur. Entah ada apa gerangan, tapi teman di sampingnya juga mengalami hal serupa di mana dia mengambil sumpit pengikat rambutnya kemudian menusuk lehernya sendiri hingga dia tewas. Beralih ke sebuah proyek bangunan di mana di situ terjadi hal serupa tapi lebih menyeramkan, yaitu saat beberapa orang pekerja menjatuhkan dirinya dari lantai atas dan itu merupakan pemandangan yang sangat-sangat mengerikan. Di waktu yang bersamaan di tempat lain kita akan melihat sang tokoh utama kita yang merupakan seorang guru sains bernama Elliot. Ini orangnya. Saat sedang mengajar di kelas, Elliot pun dipanggil oleh sang kepala sekolah untuk ikut ngariung bersama guru-guru lain di mana mereka baru saja mendapat kabar bahwa ada sebuah insiden bunuh diri massal di pusat kota yang masih belum diketahui apa penyebabnya. Namun sang ibu kepala sekolah memerintahkan semua murid untuk dipulangkan saja sebagai tindakan pencegahan atas insiden yang sedang terjadi. Ini adalah Julian, guru matematika sekaligus sahabat Elliot, di mana dia baru saja mendapat kabar dari ibunya yang ada di Philadelphia bahwa di sana mungkin tempat yang aman untuk sekarang dan dia mengajak Elliot untuk berangkat ke sana hari ini juga. Saat pulang ke rumah di situ sudah ada istrinya Elliot bernama Alma. Ini parasnya. Alma sendiri bekerja sebagai resepsionis di sebuah cottage di salah satu tempat wisata di mana dia sedang melihat sebuah berita mengenai insiden massal yang sedang terjadi. Di situ dijelaskan bahwa pihak pemerintah masih belum memastikan apa penyebab dari insiden tersebut. Namun secara teori, otak manusia memiliki sebuah mekanisme pertahanan diri yang dapat mencegah kita dari aktivitas-aktivitas berbahaya seperti refleks untuk menghindari tabrakan, waspada terhadap ketinggian, kesiapan mental untuk diputuskan pasangan, dan lain-lain. Nah, dari analisa para ahli, korban-korban ini terkena semacam racun neuron atau neurotoksin, di mana hal itu membuat para korban kehilangan insting kewaspadaan, mengalami halusinasi dan kebingungan, sehingga mereka melakukan tindakan melukai diri sendiri akibat mengalami kerusakan syaraf pada otak mereka. Tak membuang waktu, Elliot dan Alma pun segera beberes untuk pergi ke Philadelphia bersama Julian dan langsung berangkat ke stasiun untuk menemuinya. Julian sendiri terlihat bersama anak perempuannya dan mengeluhkan tentang istrinya yang terlambat datang karena masih di kantor, di mana Julian mengajak mereka untuk pergi duluan sementara sang istri akan menyusul belakangan. Beralih ke Philadelphia yang menjadi tujuan Elliot dan kawan-kawan, di mana insiden itu juga terjadi di sana saat jalanan sedang ramai-ramainya. Orang-orang mulai berhenti secara serentak disusul dengan menembak kepalanya sendiri menggunakan pistol milik seorang polisi lalu lintas. Pada adegan ini kita akan sempat melihat angin berhembus yang membuat ranting daun pohon bergoyang dan pertama kali melihatnya saya sempat berasumsi bahwa racun ini kemungkinan besar menyebar lewat udara, entah ulah teroris yang menggunakan senjata biologis atau alien yang mencoba memusnahkan umat manusia, entahlah. Sementara ini saya tidak bisa memastikan 100% penyebabnya, tapi yang pasti ini akan menjadi mimpi buruk bagi Elliot dan kawan-kawan. Kembali ke Elliot dan kawan-kawan yang masih dalam perjalanan menuju Philadelphia, tiba-tiba kereta mereka terhenti karena ternyata pihak kereta baru saja mendapat kabar bahwa insiden tersebut sudah sampai di Philadelphia sehingga mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan ke sana. Elliot dan seluruh penumpang pun memutuskan untuk istirahat di sebuah restoran terdekat. Kemudian mereka melihat sebuah tayangan video yang memperlihatkan seorang penjaga kebun binatang yang bunuh diri dengan mempersilahkan singa memakan tangannya sendiri, dan itu sangat-sangatlah tidak worth it sama sekali. Tak lama mereka semua pun mendapat kabar bahwa seluruh wilayah sudah terkena musibah ini dan yang paling meresahkan adalah mereka sekarang berada tepat di tengah-tengah wilayah tersebut. Tak ingin hanya berdiam diri saja, semua orang pun memutuskan untuk pergi saat itu juga dengan mengambil jalan pintas, di mana Elliot ikut tumpang bersama pasangan om dan tante yang kebetulan mengendarai sebuah mobil. Namun yang menjadi masalah adalah Julian ternyata kehilangan kontak dengan istrinya, di mana dia memutuskan untuk menyusul sang istri kembali ke New York dan menitipkan anaknya kepada Elliot dan Alma. Gak cerita, om dan tante pun singgah di kediaman mereka yang ada kebun kecilnya, di mana si om yang merupakan lulusan Fakultas Pertanian Unsil ini pun mengatakan bahwa dia memiliki teori tentang insiden yang sedang terjadi. Tetapi penyebab semua ini adalah tanaman
atau tumbuhan. Entah benar atau tidak, si Om pun berspekulasi bahwa tanaman mengeluarkan semacam zat kimia sebagai perlindungan diri dan merespon manusia sebagai sebuah ancaman. Terlepas dari benar atau tidaknya, Elliot dan Alma menganggap itu mungkin hanya sebuah pemikiran akibat tekanan musibah yang sedang terjadi. Sementara itu, Julian bersama orang yang ditebengnya pun akhirnya sampai di New York, di mana mereka melihat pemandangan yang begitu mengerikan ketika ada beberapa orang yang menggantung dirinya di pohon. Di atas mobil mereka terlihat ada sebuah lubang sobekan disusul dengan suara hihiliwiran angin, dan tiba-tiba mobil mereka pun tiba-tiba berhenti, lalu sang supir menancap gas sehingga menubruk ke pohon untuk kemudian Julian keluar dari mobil dan menyayat urat nadinya dengan pecahan kaca hingga dirinya tewas seketika. Kembali ke Elliot dan kawan-kawan yang sedang dalam perjalanan melalui jalan pintas, di mana mereka tiba-tiba terhenti saat melihat beberapa mayat tergeletak di jalur yang akan mereka lalui. Tak lama muncullah seorang tentara dari jalur lain disusul dengan beberapa mobil yang muncul dari semua jalur yang ada, sehingga bisa disimpulkan bahwa semua jalur sudah terkena wabah ini, yang berarti mereka terjebak di sana dan tak bisa pergi kemanapun. Setelah berembuk, akhirnya diambil keputusan untuk berjalan kaki ke sebuah pemukiman minim penduduk yang tak jauh dari sana, dan mereka yang tidak membawa barang-barang banyak dipersilahkan untuk jalan duluan. Elliot, Alma, anaknya Julian, serta segelintir orang yang lengoh pun berangkat duluan menuju lokasi yang telah ditentukan, disusul oleh si Om dan Tante beserta sisa orang yang Riri Bringkih pun menyusul dari belakang. Dan tiba-tiba, ya, nampaknya racun itu sudah sampai di sana, di mana semua orang termasuk Om dan Tante harus terkena racun tersebut dan bunuh diri dengan menembak kepala mereka sendiri. Hal itu pun membuat Elliot dan kawan-kawan terkejut, namun dalam situasi kepanikan itu, Elliot pun mencoba untuk tidak ikut panik apalagi joget TikTok. Tetapi sebagai seorang guru sains, Elliot pun berpikir secara logika seperti Uncle Chucky dan memikirkan beberapa variabel tentang bagaimana racun itu bisa sampai di sana. Dan setelah berpikir cukup lama, Elliot pun akhirnya setuju dengan si Om bahwa racun itu kemungkinan besar dikeluarkan oleh tanaman yang ada di sekitar mereka, di mana semua tanaman mampu merespon rangsangan manusia dalam jumlah yang banyak, sehingga mereka harus memecah kelompok menjadi beberapa bagian kecil agar tanaman tidak bisa mendeteksi keberadaan manusia di lokasi tersebut. Pun mencoba lari memisahkan diri dari kelompok, yang mana adegan ini cukup menegangkan seolah mereka sedang dikejar oleh angin yang menghebos tanaman. Namun saat angin berhasil mengejar, mereka tak mengalami apapun, yang berarti teori Elliot tentang tanaman tersebut kemungkinan adalah benar. Elliot sendiri berhasil selamat bersama dua remaja tanggung yang ikut bersama mereka untuk kemudian masuk ke dalam rumah kosong untuk ikut makan dan istirahat sebentar. Saat sedang sendiri, Elliot pun memutuskan berbicara kepada sebuah daun yang ada di kamar, berharap para tanaman akan mendengar keluhannya dan tidak membunuhnya. Tetapi ternyata tanaman tersebut adalah tanaman plastik. Ketika melanjutkan perjalanan, Elliot pun melihat dua kelompok yang datang secara bersamaan, di mana hal itu adalah sebuah kesalahan besar, dan terbukti salah satu pria pun menyalakan mesin pemotong jukut, kemudian mensimetriskan prosesor bahan dengan cukup santai di depan jalur mesin itu. Dan yang terjadi selanjutnya, Anda pasti sudah bisa menebaknya. Karena hari sudah sore, Elliot pun memutuskan singgah di sebuah rumah yang pemiliknya takut keluar karena menganggap bahwa insiden ini terjadi akibat gas beracun yang ada di udara. Dan ketika dua remaja tanggung itu sok-sokan memaksa masuk, si pemilik pun menyodorkan senjatanya kemudian menembak kedua remaja tersebut hingga dia tewas saat itu juga. Sementara itu kita akan melihat berita tentang perkembangan musibah ini, yang mana seorang ahli mengatakan bahwa mungkin ini akan berakhir besok hari karena seiring berjalannya waktu. Dan jika memang benar perkiraannya, maka racun tersebut akan hilang sendirinya karena bisa menguap di udara, sehingga situasi akan kembali normal seperti biasa. Ada juga isu yang mengatakan bahwa CIA memiliki sebuah fasilitas di timur laut, sebuah tempat di mana mereka melakukan sejumlah percobaan dengan gas sebagai pertahanan untuk melawan senjata kimia. Entah teori siapa yang benar, yang pasti Elliot dan semua masyarakat termasuk saya berharap agar musibah ini cepat berlalu dan tidak berlarut-larut, sehingga mereka bisa kembali hidup bebas tanpa adanya pembatasan keluar rumah, agar ekonomi bisa kembali normal dan jangan sampai ada tukang bubur yang didenda 5 juta rupiah gara-gara nekat berjualan. Loh, jadi ke situ. Lanjut ke Elliot yang tiba di rumah seram, di mana di situ ada seorang wanita tua yang baik hati mau mempersilahkan mereka singgah di sana dan istirahat sampai esok pagi melanjutkan kembali perjalanan. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Saat bangun dari tidur, Elliot pun pergi ke sebuah kamar di mana di situ terdapat boneka bayi yang cukup menyeramkan, sehingga bisa disimpulkan
menyimpulkan bahwa si wanita tua pemilik rumah ini mentalnya sedang tidak stabil. Saat ketahuan, si wanita tua itu pun marah karena Elliot sudah lancang masuk ke kamarnya, di mana beliau langsung keluar rumah kemudian terdiam tepat di tengah kebun tanamannya, disusul dengan hempasan angin yang membuat dedaunan bergoyang, dan sudah bisa ditebak bahwa si wanita tua itu pasti akan bunuh diri. Dan benar saja, saat Elliot masuk kembali ke dalam, si wanita tua itu pun mendagor-dagorkan kepalanya ke dinding rumah hingga dia tewas dengan luka bocok di kepalanya. Saat mencari Alma dan anaknya Julian, Elliot pun melihat mereka berdua sedang berada di gubuk seberang untuk kemudian dia berbicara lewat pipa udara dan meminta Alma untuk menutup semua jendela. Merasa bahwa teorinya tentang tanaman telah salah besar, Elliot pun berpikir bahwa mungkin racunnya memang tercemar lewat udara, dan ketika tak ada lagi tempat untuk melarikan diri, Elliot dan Alma pun memilih untuk mati secara berjamaah daripada harus mati sendirian tanpa adanya hasrat keromantisan. Dan Anda akan terkejut ketika melihat mereka bertiga masih hidup dan tak melakukan bunuh diri seperti yang lain, di mana hal itu semakin menjadi pertanyaan, apa sih yang sebenarnya sedang terjadi? 3 bulan kemudian, sesuai prediksi sang ahli yang ada di berita, musibah ini pun dengan cepat hilang secepat dia datang, di mana Elliot dan Alma akhirnya merawat anaknya Julian dan hidup normal kembali seperti biasa. Pada tayangan berita, seorang presenter pun bertanya kenapa musibah ini hanya terjadi di beberapa wilayah di Amerika saja dan kenapa tidak menyebar ke seluruh dunia. Sang ahli pun tak bisa menjawab dengan pasti karena beliau berspekulasi bahwa ini kemungkinan besar adalah kejadian alam yang tidak kita mengerti, di mana beliau memiliki teori lain bahwasannya ini hanyalah sebuah peringatan karena bencana sesungguhnya baru saja dimulai, yang berarti kejadian ini akan terulang kembali. Dan benar saja, kejadian ini pun terulang kembali tepat di Taman Luxembourg, Paris, Prancis, di mana ada 2 orang pria yang sedang mengobrol dan salah satu dari mereka mengatakan kalimat yang sama berulang-ulang kali, disusul dengan semua orang yang tiba-tiba terdiam dan ditutup dengan hihiliwiran angin yang berhembus kencang.